Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Kepada hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah Ustaz akan menyampaikan sebuah tausiah bertema fadilah adzan atau keutamaan adzan. Jadi yakinlah bahwa hadirin sekalian telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ini. Karena sebaliknya, jika hadirin sekalian bukan termasuk orang pilihan oleh Allah, mungkin dengan ada berapapun pembantu di rumah, dimanjakan dengan segala fasilitas di rumah, jika memang tidak terpilih oleh Allah, maka hadirin sekalian mungkin sudah berada di tempat lain. Maka syukurilah nikmat Allah, kesempatan, sehat dan sempat. Mari kita hadirkan jasad kita dan ruh kita. Semoga Allah memberikan rasa khusyuk dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Adzan ialah seruan untuk melakukan sholat. Ada kesunahan tentang adzan. Seperti saat bepergian, kita disunahkan untuk adzan. Lalu ketika ada orang masyruk atau kesurupan, kita disunahkan juga untuk adzan. Dan bila terjadi bencana, tanah longsor, gempa bumi, atau bencana lain, juga disunahkan untuk adzan. Tapi sunnah yang sangat sunnah di dalam adzan ialah adzan di dalam sholat. Hukumnya fardu kifayah, artinya bila ada seseorang sudah melakukannya, maka yang lain tidak perlu melakukannya lagi. Satu orang sudah cukup untuk melakukan adzan. Hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasofil awal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahimu alaihi, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabiqu ilaihi, walau ya'lamuna ma fil ta'amati wasubhi li atauhuma walau hiba." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya beradzan dan menempati shaf pertama dalam sholat, kemudian mereka tidak tahu cara menemukan jalan memperoleh itu, melainkan dengan cara diundi, sesungguhnya mereka akan rela melakukannya. Juga andai kata manusia mengetahui betapa besar pahalanya datang lebih dulu untuk melakukan sholat, sesungguhnya mereka akan berlomba-lomba melakukan itu. Demikian pula andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, sesungguhnya mereka akan mendatangkan kedua sholat berjamaah itu sekalipun dengan cara merangkak. Hadirin sekalian yang berbahagia, di hadis di atas bisa kita petik beberapa poin, yaitu pertama ada adzan. Rasulullah SAW pada zaman dahulu memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan adzan karena suaranya yang lantang dan merdu. Jadi semestinya itulah tukang adzan, suaranya bagus dan lantang. Yang kedua yaitu shaful awal. Nabi bersabda bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada jamaah yang ada di shaf pertama dalam sholat. Makanya jangan meremehkan shaf pertama dalam sholat. Kita utamakan diri kita untuk mengisi shaf tersebut terlebih dahulu. Karena apa? Kita semua butuh pahala. Keutamaan dari shaf pertama itu sangat luar biasa. Biarpun ustadz atau ulama, bila datanya terlambat dalam sholat berjamaah, maka tetap berada di shaf yang belakang. Itulah aturan untuk shaf kaum pria, berbeda dengan kaum wanita. Ya, kalau wanita jadi lebih utama
sejauh mungkin dari barisannya kaum pria. Itulah utama safnya kaum wanita. Dan sekalipun hadirin sholat sendiri tetap disunahkan untuk adzan. Cuma jangan keras-keras. Kita sholat sendiri tak perlu pakai mikrofon. Tapi bagi kaum wanita, walaupun sholat sendiri tetap tidak disunahkan untuk adzan. Karena sunahnya perempuan itu iqomah, bukan adzan. Karena pahala adzan ialah spesial hanya untuk kaum pria. Loh, kok berbeda ya dan laki-laki dan perempuan? Ya, kalau perempuan sudah ada pahala mengandung, sudah ada pahala melahirkan, sudah ada pahala menyusui. Dan juga kalau perempuan senyum kepada suami itu juga merupakan sebuah dapat pahala. Melayani suami sudah dapat pahala. Jadi Allah itu maha adil antara laki-laki dan perempuan tetap mempunyai keutamaan pahala masing-masing. Ada hadis dari Rasulullah SAW, innal muadzini na'atwala nas a'naqa biyaumil qiyamah. Sesungguhnya para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Ini merupakan sebuah istilah. Ibaratnya panjang lehernya ialah bukan seperti jerapah mungkin atau angsa mungkin yang lehernya panjang, tapi ini sebuah istilah. Seperti ibarat ada istilah panjang tangan. Nah, itu artinya pencuri. Kalau di sini artinya leher yang panjang itu ialah orang yang di padang mahsyar nantinya termasuk orang yang selamat tenggelam dari keringat, juga mempunyai arti yang paling terlihat. Ini merupakan sanjungan atau kemuliaan dari seorang muadzin, yaitu mempunyai leher yang panjang. Hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah idbiru syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'u ta'dhini fa idza qudiya an-nida'u iqbal hatta idza suwiba as-salati adbar hatta idza qudiyat taswibu aqbal hatta yakhbira bainal mar'i fa nafsihi yaqulu idkur kada wadkur kada lama lam yudkur min qablu hatta yadhulla ar-rajula ma yadri kam shalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau adzan dikumandangkan untuk sholat, maka syaitan lari sampai terkentut-kentut. Sehingga jikalau adzan dikumandangkan untuk sholat, maka setan lari terkentut-kentut sampai dia tidak bisa mendengar suara adzan tersebut lagi. Lalu ketika adzan itu berhenti, syaitan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, maka syaitan lari lagi sampai terkentut-kentut, sampai tidak mendengar kata iqomat itu lagi. Dan setelah itu, syaitan kembali lagi untuk menggoda manusia. Yakni menggoda antara seseorang itu dan hatinya sendiri, sambil mengucapkan, ingatlah ini, ingatlah itu, yaitu sesuatu yang tidak diingatnya sebelum ia sholat, sampai-sampai seseorang itu tidak tahu lagi berapa rakaat ia sholat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa salah satu fadilah atau keutamaan adzan ialah pertama, adzan disunahkan ketika kita melakukan bepergian, ketika ada orang masuk atau kesurupan, dan ketika ada bencana kita disunahkan untuk adzan. Yang kedua, seorang muadzin akan dipanjangkan lehernya ketika di padang mahsyar, sehingga ia selamat dari rasa haus, dari kepanasan di padang mahsyar. Yang ketiga, fadilah adzan ialah mampu mengusir setan sampai setan terkentut-kentut. Dan demikianlah kultum singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Umtur maqola wala tantur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.